Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Peri Raja Pamungkas dari Universitas Nusa Putra jurusan Teknik Mesin. Dalam video kali ini, saya sedikit akan menjelaskan tentang konsep mekatronika dan contoh-contoh mekatronika itu sendiri. Nah, Mekatronika ini adalah teknologi yang menggabungkan antara teknologi mesin, elektronika, dan informatika. Nah, mekatronika ini lahir di Jepang pada tahun 1970-an, yang dimana berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu mekanik dan elektronik. Nah, dalam mekatronika ini sendiri terdapat manfaat-manfaat penerapannya. Nah, di sini ada manfaat penerapan dari mekatronika itu sendiri. Yang pertama yaitu menghasilkan atau meningkatkan fleksibilitas. Yang kedua yaitu meningkatkan kehandalan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan presisi dan kecepatan. Dan juga di dalam mekatronika ini terdapat elemen-elemen yang meliputi mekanisme mesin, sensor, aktuator, kontroler, rangkaian penggerak, dan juga sumber energi. Nah, saya mengambil contoh mekatronika ini dalam kehidupan yang banyak dilihat ataupun dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada ABS. Contoh yang pertama yaitu ABS, anti lock brake system. Nah, di mana anti ABS ini bekerja dengan cara ketika kita menginjak rem pada pedal, maka ABS itu akan aktif dan secara otomatis valve-valve itu akan terbuka sehingga tidak terjadi lock pada pengereman. Sehingga kita dapat mudah ataupun dapat fleksibel dalam berkendara. Selanjutnya yaitu ada pintu otomatis. Nah, pintu otomatis ini biasanya berada di gedung-gedung besar ya. Pintu otomatis ini yaitu menggunakan sensor, yang dimana di dalam pintu itu terdapat sensor. Ketika kita akan melewati pintu tersebut akan secara otomatis terbuka, dan setelah kita melewati pintu tersebut, maka pintu tersebut akan tertutup dengan sensor bisa menangkap ataupun menerima pergerakan. Nah, yang ketiga yaitu ada AC ataupun air conditioner. Nah, yang dimana AC ini dapat merubah energi panas menjadi dingin kepada mesin AC itu tersebut. Yang keempat yaitu ada automatic tendon. Nah, automatic tendon ini biasanya digunakan ketika untuk mencegah air yang mengeluarkan air secara berlebihan. Nah, cara kerja air tendon ini tersendiri yaitu menggunakan dua tabung. Nah, ketika tabung kecil di bawah, maka air akan tersedot. Nah, ketika air sudah penuh secara otomatis maka tendon tersebut akan berhenti. Nah, selanjutnya ada airbag. Nah, airbag ini biasanya dilakukan ataupun biasanya ada pada mobil-mobil pada saat ini. Airbag ini sendiri yaitu menggunakan sensor, yang dimana sensor tersebut menangkap getaran ataupun mendapat getaran ataupun tabrakan ataupun benturan. Nah, maka airbag itu secara otomatis akan keluar dalam dashboard mobil, sehingga tidak terjadi benturan antara pengemudi dengan setir kemudi ataupun dashboard itu sendiri. Yang keenam yaitu pintu otomatis pada tempat parkir. Nah, pintu otomatis pada tempat parkir ini
dengan cara ketika kita memencet tombol pintu otomatis pada tempat parkir ini, maka secara otomatis pintu tersebut akan terbuka. Ketika kita sudah melewatinya, maka pintu tersebut akan tertutup kembali. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi ini melakukan duplikasi dan dapat terbentuknya suatu tenor dan terbentuknya gambar dari tenor dan akan diduplikasi menggunakan mesin fotokopi ini. Yang selanjutnya yaitu ada yang ke-8 ada lip. Nah, lip ini ketika kita memencet tombol lip tersebut, maka secara otomatis lip tersebut akan melakukan perintah secara yang kita inginkan ke atas ataupun ke bawah. Dan yang ke-9 yaitu barcode reader. Nah, yang ke-9 ini barcode reader ini yaitu menggunakan sensor ya, seperti memantulkan cahaya. Sensor memantulkan cahaya dan terdapat barcode itu. Dan yang ke-10 yang terakhir yaitu mesin bubut CNC. Nah, mesin bubut CNC ini cara kerjanya ketika kita memasukkan data ataupun memasukkan program kepada mesin CNC tersebut, maka mesin CNC tersebut akan secara otomatis bekerja atau beroperasi dengan cara sesuai instruktur ataupun sesuai perintah kita. Mungkin cukup sekian video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.